Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber, Bapak Ibu peserta Dolmen Buku Pedoman Guru tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati. Izinkan saya Jularto dari SMK Negeri 1 Prajimantoro Wonogiri menyampaikan paparan terkait dengan buku pedoman guru yang telah kami susun dan saya paparkan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, di buku 4 Pedoman Pembinaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disebutkan di sana bahwa buku pedoman guru terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal. Bagian awal terdiri dari halaman judul, identitas guru, tahun kerja, lembar persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Karena ini bagian dari karya ilmiah, maka perlu juga dilengkapi dengan bagian awal ini. Dan yang B, bagian isi, terdiri dari 3 hal, yaitu pendahuluan, rincian rencana kerja, dan penutup. Di bagian pendahuluan terdiri dari tujuan pembuatan rencana kerja guru tambahan dan ringkasan target capaian yang diinginkan. Sementara di rincian rencana kerja berisi ringkasan target-target pencapaian yang diharapkan akan dicapai, yaitu peningkatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, rencana pelaksanaan tugas utama, yaitu pembelajaran. Yang ketiga, rencana pelaksanaan tugas tambahan, karena kami guru diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian yang keempat, rencana pelaksanaan penelitian atau penyusunan laporan karya inovatif. Kemudian bagian penutup terdiri dari ringkasan rencana kerja dan ringkasan rencana target yang diingin dicapai. Kita masuk di bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari tujuan pembuatan rencana kerja tahunan dan ringkasan target capaian yang diingin. Tujuan dari pembuatan rencana kerja guru tahunan ini adalah sebagai pedoman kerja guru selama tahun berjalan, yaitu tahun 2022. Yang kedua, sebagai rencana kegiatan dan target kinerja guru selama tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambah. Kemudian ringkasan dari target capaian yang diinginkan adalah peningkatan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, rencana pelaksanaan tugas utama, rencana pelaksanaan tugas tambahan, rencana pelaksanaan penelitian dan atau penyusunan laporan hasil karya inovatif. Kemudian yang B, rincian rencana kerja. Bagian pertama, peningkatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional seperti tertampilkan pada layar ini, yaitu di pedagogi, contohnya memiliki data peserta didik secara lengkap, memiliki silabus hasil pengembangan pembelajaran yang bervariasi, memiliki catatan perbaikan pembelajaran yang baik ya, dan bervariasi, memberikan komunikasi yang baik kepada peserta didik, teman saya dan masyarakat dimanapun. Kemudian yang kelima, membuat perangkat ulangan harian secara lengkap. Itu bagian pedagogi. Kemudian yang bagian kepribadian, meningkatkan ibadah sesuai agama yang dianut, selalu mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar, selalu hadir dan pulang tepat waktu, selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian di bagian sosial, memiliki catatan kemajuan dan tindak lanjut peserta didik, meningkatkan jalinan komunikasi dengan baik dengan seluruh komponen, serta di bagian profesional, melakukan pengembangan silabus bervariasi, membuat catatan kesesuaian RPP dengan pembelajaran, penambahan materi dan bahan ajar bervariasi, memiliki instrumen evaluasi bervariasi, memiliki jurnal harian guru lengkap, melaksanakan remedi dan pengayaan bervariasi, memiliki hasil koreksi tugas peserta didik dan dibagikan ke siswa. Kemudian rencana kerja tugas utama, yaitu pembelajaran,
masing-masing kita paparkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Materi yang disajikan adalah seperti tersebut, yaitu teks biografi pendek dan sederhana tentang tokoh terkenal, teks lisan dan tulisan untuk memberikan dan meminta informasi terkait dan seterusnya. Sampai di bulan Desember dilaksanakan evaluasi akhir semester gasal. Kemudian rencana tugas tambahan, ini karena kami adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakasek kurikulum, maka tugas-tugas dari bulan Januari sampai Desember kami tulis sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan yang ada nampak di layar. Kemudian yang keempat, rencana pelaksanaan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Saya mempunyai rencana untuk membuat 2 karya ilmiah. Yang pertama best practice, yang kedua laporan penelitian tindakan kelas. Dimulai dari Januari sampai Mei, ini rencananya akan membuat karya ilmiah berupa best practice. Kemudian dimulai dari bulan Januari inventarisir pengalaman terbaik, kemudian pengumpulan dokumen bukti yang dapat dilampirkan dari pengalaman nyata, penyusunan laporan best practice, kemudian presentasi best practice di sekolah, karena sebelumnya tidak diseminarkan tapi dipaparkan biar teman-teman memberikan koreksi dan memberikan masukan-masukan apa kekurangan laporan yang kami susun. Kemudian kita review, kemudian di bulan Mei direncanakan ada pengesahan laporan best practice. Kemudian bulan Juni kita mulai penyusunan proposal PTK. Bulan Juli penyusunan instrumen PTK yang dibutuhkan untuk mengambil data. Kemudian sekitar bulan Agustus, September itu pengambilan data, dilanjutkan analisis data. Kemudian Oktober pembahasan, November penyusunan laporan, Desember diseminarkan. Kemudian biasanya di akhir Desember kita nilaikan. Kemudian ringkasan target capaian yang diinginkan, ini kami tulis secara lengkap seperti yang di awal tadi, yaitu peningkatan kompetensi pedagogi, sosial, profesional, kepribadian, seperti tampak dalam. Kemudian tugas utama sama seperti yang sampaikan tadi, ini tugas tambah. Kemudian tugas PIKI tadi sudah saya sampaikan. Dan penutup rencana kerja dan capaian yang diinginkan adalah peningkatan kompetensi pedagogis, kepribadian sosial dan profesional. Kemudian rencana pelaksanaan tugas utama, rencana pelaksanaan tugas tambahan, rencana pelaksanaan penelitian dan atau penyusunan laporan. Saya kira itu Bapak Ibu yang secara singkat saya sampaikan. Ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.